Jadi berantemin aja gitu. Untungnya aku sama Dara sama karakternya, kita dua-duanya nggak ada yang dendaman. Tapi ya udah abis baikan maaf-maafan, udah kita nggak panjangin gitu. Jadi dua-duanya sama-sama nggak dendaman. Itu yang bikin kita awet. Dia pengen ada single dangdut. Bawain lah satu biar rame gitu loh, maksudnya biar joget kan. Iya, mecah suara, mecah crowd ya. Mecah crowd. Ya udah, tapi kamu aja yang nyanyi sendiri. Ya udah, kan nyanyi sendiri tuh. Lama-kelamaan, ya udah berdua aku part ini ya. Yang ketiga dia semua yang nyanyi. Karakter Dara keluar di sini. Ya lah, biduannya kelihatan. Kakak jangan-jangan itu dangdut dari awal. Enggak tahu aja. Selamat datang di podcast si paling dangdut. Kali ini ada The Virgin. Paling dangdut di kita sekarang ya. Siapa sangka ya. Kita udah kedatangan Kak Mita dan juga Dara. Siap. Iya. Ini manggilnya Mita Dara atau Boleh ya, Mita Kak? Dara aja. Atau Sis? Sis. Kita ketahuan tuanya kayaknya. Nama juga nggak apa-apa. The Virgin nama juga boleh. Seumuran sih kayaknya sama gue. Seumuran. The Virgin aja udah 17 tahun soalnya. Nah, gue iya sama sih. Kurang 22 tahun. 22 tahun? Oh, beda 5 tahun sama The Virgin. Beneran. Rondong dong berarti. Enggak. Milenial juga ya? Milenial Sama. Sama-sama milenial ya. Jadi kalau kita ngikutin The Virgin kan emang sekarang udah 17 tahun. 17 tahun The Virgin ya? ABG? Cukup panjang perjalanan berarti ya kalau ngomongin Banget ya. ngeband ya. Kita flashback dulu ya berarti ya. Boleh. Di podcast ini kita flashback. Awalnya dulu ketika Kak Mita nih bikin The Virgin dan juga Dara itu akhirnya join itu kan. Itu apa sih yang kepikiran kayak ya udah pengen ngeband doang atau emang sebenarnya gue mau serius nih di industri musik? Kalau ngomongin sedikit sejarah The Virgin itu kan Mita berawal dari RCM tuh ikut Mas Dhani di The Rock. Oh iya The Rock. Tahun 2007. Setelah itu Dara ada audisi Mamma Mia di salah satu stasiun TV. Di TV Mamma Mia. Ketemunya Mas Dhani karena jurinya Mas Dhani tuh. Oke. Dari situ kita dikenalin ya. Iya. Setelah dikenalin, Neng awalnya Dibikinin band. Iya, awalnya tawarin sih, kalau aku tawarin mau duo, solo apa trio, Mas Dhani nanya. Terus aku bilang, karena aku nggak pede dan belum ada pengalaman di musik gitu ya. Jadi aku bilang, Mas, aku duo aja. Soalnya kalau trio juga waktu itu suruh gantiin Teh Ina Dewi. Aku bilang nggak berani. Iya. Terus solo juga nggak pede. Jadi aku duo aja deh gitu. Akhirnya dikenalin sama Mita. Oke, jadi Dara waktu itu di audisi Mamma Mia. Betul. Itu masih umur berapa? 15 tahun. 15 tahun, aku waktu itu jalan 21 tahun. Oke. Setelah itu kita digabung sama Mas Dhani 9 Januari 2009 itu rilis lah Cinta Terlarang. Iya. Pertama kali kita main di Inbox SCTV. Gitu, anak TV dulu kan dulu mah. Iya bener. Keliling-keliling ya kita. Kan dulu kan emang eranya tuh dahsyat. Iya, Inbox. Ya pindah-pindah lah ya. Pindah-pindah. Dua TV itu. Macem-macem. Terus setelah itu berapa TV keliling-keliling dari Januari ke bulan Juni barulah booming. Oke. Singlenya. Cinta Terlarang. Cinta Terlarang. Menyeluruh seluruh Indonesia. Oke, ini bener-bener nih. Anak umur 0. Oh iya, dari nol banget. Dari 0 ya udah cintanya udah terlarang. Karena kan memang kalau ngomongin Cinta Terlarang ini lagunya kontroversial banget. Betul. Bener. Ada tersirat lah ya. Iya, betul. Ada pesan-pesan tertentu gitu kan tentang hubungan yang memang yang tadi terlarang tadi gitu kan. Tapi kalau The Virgin sendiri memaknainya kan sebenarnya ini jadi lagu yang kayak starting point gitu nggak sih buat The Virgin? Kalau dulu mungkin karena jarang tema kayak gini, terus juga ngelihat The Virgin-nya kan satu tomboy, satu feminim, jadi kayak bertolak belakang. Banyak yang mengait-ngaitkan sama gosip-gosip ini itu segala macam. Tapi ya namanya berkarir kan wajar ya ada gosip. Tapi sebenarnya sebagai pencipta lagu, Mita membuat lagu ini tuh universal. Jadi bisa tentang beda agama, bisa tentang sedarah mungkin, pokoknya tentang cinta terlarang dimanapun berada, jadi universal sih, kayak gitu. Dan jadi titik poin naiknya. Betul, gitu kan. Alhamdulillah. Langsung Cinta Terlarang boom tuh 6 bulan. Booming. Habis itu ada perubahan nggak sih dari yang sebelumnya misalnya nggak pernah off air biasanya? Justru kita mah nggak nyadar perubahannya itu. Tahu-taunya orang-orang kenal kita tuh pas kita belanja ya. Dia di salah satu mart lah, motoran, ya boxeran masian gitu. Terus tiba-tiba ada yang kenal, ada yang kenal terus muter lagu. Ini kan kakak Virgin ya, gitu. Kita kok ada yang kenal ya, gitu. Terus main di salah satu TV juga acara biasa dulu kan banyak ya, rame banget nih satu lapangan. Terus pas bagian Cinta Terlarang yang musiknya berhenti tuh ada yang di tengah. Itu satu lapangan nyanyi segitu, aku sampai merinding dengernya. Terus aku langsung berkaca-kaca hampir mau nangis waktu itu.
Aku masih inget banget di Bekasi waktu itu manggungnya. Itu sampai ya Allah lagu aku yang aku ciptain sekarang semua orang tahu gitu. Iya. Jadi benar-benar nggak nyangka sih. Oke. Kita nggak nyangka sama sekali. Dan akhirnya setelah itu ada komitmen nih biar lanjut aja lah Iya, The Virgin-nya gitu kan ya. Iya. Lanjut sampai sekarang 17 tahun. 17 tahun. Dengan suka duka. Dinamikanya apa aja sih kan biasanya kalau band itu kan ada 4 orang, 5 orang. Banyak. Nah ini kan The Virgin konsisten nih kita berdua aja tapi formatnya band gitu kan. Iya, karena dinamika 17 tahunnya ini. Dibilang orang formatnya band duo karena mungkin Mita gitaris ya. Iya. Jadi nggak hanya nyanyi, jadi orang ngelihatnya The Virgin kayak band gitu. Sebenarnya kita duo sama kayak duo-duo yang lain, ya dinamikanya sama. Kalau cewek kan mungkin ada yang menikah, terus ada yang udah hamil, akhirnya bubar. Iya. Terus juga ada konflik intern, ada yang berantem, terus bubar gitu Iya, kan. Segala macam duo udah banyak banget ya di Indonesia. Dan alhamdulillahnya kita punya komitmen dengan personil yang sama. Mungkin kalau dicari-cari lagi udah nggak ada yang kayak kita. Duo yang Bener. formatnya duo, Sama lagi. personilnya sama selama 17 tahun. Nggak berubah. Nggak berubah. Nggak berubah. Jadi memang dinamikanya segala macam rupa lah, namanya cewek ya. Berat. Karena ada PMS ya. Dia aja apa namanya ngadepin aku kayak aku 5 orang jadi Iya. Kalau udah ngambek kemudian, wah aku kayak dikeroyok se-RT. udah cukup gitu. Parah deh pokoknya. Jadi memang kalau Mikta ini lebih yang ngemong gitu kali atau lebih dewasanya. Lebih Ya, dewasa. beda 6 tahun aku sama Dara. Beda 6 tahun. Udah kayak kakak sendiri lah. Oh, udah kayak teteh sendiri. Iya. Jadi berantemin aja gitu. Untungnya aku sama Dara sama karakternya, kita dua-duanya nggak ada yang dendaman. Oh. Jadi semisal adu mulut atau ya mungkin kadang bete apa gimana keluar kata yang kurang enak. Tapi ya udah abis baikan maaf-maafan, udah kita nggak panjangin gitu. Jadi dua-duanya sama-sama nggak dendaman. Oh, bagus Itu yang deh. bikin kita awet. Oke, benar. Tapi memang ya tadi ya cukup panjang 17 tahun dan udah berapa album berarti? Total kalau album original kita 3 album, yang kompilasi 1, the base-nya 1, jadi berarti ada 5. 5 album. Sekarang tambah single 1. Wih. OTW album lagi. Produktif. Amin. Ya. Ya memang bener, 2026 ternyata ada single baru. Dan ini juga cukup unik karena kenapa? Karena ada unsur dangdutnya di situ. Dangdut. Rockdut di situ ya. Makanya kesini. Gila Dangdut, ini judul single paling baru The Virgin. Yang kalau nggak salah baru semingguan udah 300 ribuan. Aduh, amin. Di YouTube ya. Lumayan. Responnya itu karena sekarang nih setiap hari ada lagu baru. Betul. Iya sih, Setiap hari ada band baru. Jadi susah ya. Iya, belum AI ya kan. Ya juga. Orang-orang upload pakai lagu-lagu AI juga banyak. Jadi Iya, jadi berat ya. sebenarnya berat untuk rilis lagu gitu kan. Tapi akhirnya apa yang bikin keputusan The Virgin buat oke, kita di tahun ini bikin single yang beda ya, ada unsur rockdutnya. Rockdut. Berawal dari idenya Dara, dia pengen ada single dangdut. Tapi ya awalnya kita off air dulu ya. Off air dulu kan dia gak mau tuh. Akhirnya aku gak mau dangdut. Akhirnya aku pancing tuh. Mimit gimana kalau misalkan pelan-pelan kan. Gimana kalau misalkan off air kita bawain dangdut aja 1. Oke. Gue bawain lah 1 biar rame gitu loh. Maksudnya biar joget kan. Iya. Mecah suara, mecah crowd ya. Ajak rock. Ya udah, tapi kamu aja nyanyi sendiri. Ya udah, kan nyanyi sendiri tuh. Lama-kelamaan, ya udah berdua aku part ini ya. Yang ketiga dia semua yang nyanyi. Jadi keterusan ya. Keterusan akhirnya. Dara bikinlah Mimit. Cuman kan aku nggak ada pengalaman bikin lagu dangdut. Ya mungkin kalau belajar bisa ya. Iya. Tapi karena aku nggak pede, akhirnya aku ajuin ke label. Akhirnya dikasih demo nih sama label dari beberapa pencipta dangdut yang ada unsur rocknya. Iya. Ternyata kita cocoknya sama lagunya Mas Yogi RPH. Oke. Penciptanya hits di Naga Suara juga. Betul. Jadi ya udah kita naksir. Akhirnya aku ngobrol. Workshop ini itu segala macem, akhirnya Mas Yogi oke, kita masukin unsur rock gitu biar ada karakter The Virgin kan. Ya udah kita rekaman sampai akhirnya jadi lagunya dan sekarang alhamdulillah bisa rilis. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin Yogi ini kan penciptanya Lagi Santi. Banyak, Cikini Gondang dia. Nah, Lagu-lagunya Naga Suara yang hits yang viral dia. tuh dia nih ya, Yogi Pasti. ya. Nah ini Gila Dangdut juga ternyata Dari di Mas Yogi. tangan dingin Yogi. Betul, beserta timnya. Boleh di-spill nggak sih bagian dangdutnya yang kayak gimana nih? Dangdutnya tuh bagian refnya sih. Yang refnya. Karena kalau dari awal song sampai part pertengahan, bridge itu memang masih karakternya The Distorsi. Virgin.
Terus aku juga meminta unsur DJ sedikit lah gitu sama Mas Yogi. Jadi ada 3 genre di sini. Ada dangdut, agak sedikit koplo EDM, sama ada rocknya. Wah. Begitu ref, udah itu mah goyang TikTok banget lah. Iya. Gitu. Kasih tahu dong, Kak Dara ini. Apa? Bagian refnya kayak Bagian refnya? Semuanya gila dangdut, semua serba dangdut, icikiwir, Yes. Ada itunya. Semuanya gila dangdut, semua goyang dangdut, Icikiwir, jos. Nah, Ada yang komen di YouTube katanya ini karakter Dara keluar di sini. wah biduannya kelihatan. kakak jangan-jangan tuh dangdut dari awal, nggak tahu aja. Aslinya dangduter. Dangduter, soalnya iya kan kita ke karaokean juga ngumpul pasti dangdut. Aku yang lain mah barat lah apa. Iya, listnya Dara pasti dangdut. Dangdut kalau aku mah gitu. Lagunya Mbak Inu, lagunya KDP, semua deh pokoknya dangdut gitu. Dangdut semua. Karena memang itu pas di karaokean tuh kalau kita sama teman-teman nyanyinya galau-galau. Kalau aku kan lagu-lagu anak band. Begitu dia nyanyi dangdut, kita langsung pecah tuh. Wah, udah seru langsung tuh udah gitu. Oke. Berarti emang ya tadi ya karena genrenya beda, fresh juga orang juga akhirnya ngeresponnya wah bagus sih The Virgin. Pro kontra sih. Oke. Pro kontra kalau kita sempat lihat beberapa komen di TikTok atau YouTube itu banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Oke. Tapi sebelum rilis memang aku sama Dara udah bilang kita siap ya untuk dibully gitu. Karena kan dari genre yang nge-rock pop gitu, tiba-tiba kita melenceng gitu walaupun masih ada identitas rocknya. Tapi kita pede aja karena menurut kita musik kan universal luas ya. Jadi dan kita juga nggak idealis gitu. Jadi aman aja. Oke. Pro kontra. Kita telan lah pokoknya. Betul. Yes, udah 17 tahun ngeband mah denger Bebas. kuping mah udah kebal gitu ya. Kebal banget, udah Orang dibully. suka nggak suka mah udah aman lah ya. Udah aman karena kan memang alhamdulillahnya kita juga nggak pernah cari sensasi kan. Iya. Terus juga ya kita udah nggak butuh validasi karena udah 17 tahun kita udah ngalamin pernah di atas banget sampai kita turun lagi sampai naik lagi. Grafiknya kan turun naik. Iya. Jadi kita udah cuek aja. Oke, nah ini ngomongin grafik turun naik kan juga tantangan sebenarnya ya Betul. kalau dalam dunia musik industri kan ya karena kan kadang lagu ini tiba-tiba viral, kadang Ya. enggak. Nah, kalau kalian berdua ngakalinnya gitu kan kayak gimana sih biar tetap kita konsisten aja nih sama The Virgin gitu. Konten ya sekarang ya. Sekarang sih konten. Oh. Meskipun ibu satu ini ya kan susah banget. Nyebut ayo ngonten, nyanyi itu sih. Aku tuh aku jadul banget. Fun fact tuh Mita jadul banget. Jadul banget, aku tuh nggak aktif sosial media, kalaupun story aku banyak itu berarti lagi promo. Lagi repost. Pasti lagi repost promo atau abis manggung. Iya. Kalau misalkan lagi libur nih 3 hari, bener-bener 3 hari aku nggak bikin postingan bisa. Oh, nggak ngapain ya. Jadi begitu eranya sekarang TikTok diajak sama Dara, ya aku jadi kayak nggak jadi diri sendiri kan, jadi disuruh joget-joget atau apa, tapi ya udah karena sekarang zamannya kayak gitu. Aku ngalah gitu, mau nggak mau aku harus mengikuti. Iya. Benar. Secara nggak langsung ya? Nggak langsung gitu. Apalagi kalau video nih, misalnya videonya FYP apa gimana. Lu nggak ngajak aku sih. Hah, kemana aja ibu? jadi ada 2 karakter yang lumayan beda ya. Beda banget. Dara sama Mita ini. Ini kalau ini ratunya TikTok juga ini sering konten kalau dia. Bener. Lumayan. Kalau dia agak males. Males, gitu. aku males. Oke. Berarti udah ya aware. Ya. Kalau salah satu udah aware sebenarnya tinggal ngangkat Aman aja. sih, karena dia ngingetin terus kan. Terus juga sekarang kita punya tim dari Naga Suara yang ayo konten gitu. Jadi ya udah aku mengikuti alur aja. Bener. Digiring. Tadi sempat kita ngobrol juga karena memang sekarang cara promosinya juga akhirnya konten, mau nggak mau. digital lah ya, macem-macem gitu kan ya. Cuman ya tadi kalau emang lagu udah enak, udah nempel mah biasanya Aduh, amin. tinggal terdelivernya kayak gimana. Amin, mudah-mudahan. Iya sih nggak sengaja ya kadang-kadang kayak kita misalkan posting sama Kokris kan, ayo posting yuk bikin lagu lama nih misalkan kayak kemarin Belahan Jiwa. Kita cuman ya nongkrong, lip-sync, viewernya 9 juta. Jadi kayak nggak bisa ditebak sih memang TikTok gitu. Terkadang kalau kita niat konten malah nggak FYP, tapi kalau kita cuek FYP gitu. Jadi nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Oke. Jadi rezeki-rezekian. Rezeki-rezekian, hoki-hokian. Oke. Jadi kita doain juga kalau misalnya udah viral di TikTok nanti di off air juga Aduh, makin. amin. Iya. Tapi ngomong soal off air kan memang The Virgin ini band banget lah ya. Kalau manggung gitu kan. Apa sih yang menurut kalian paling berkesan gitu selama manggung gitu, selama ngeband gitu ya?
mungkin keluar kota, Semuanya sih berkesan, tapi cerita-cerita unik gitu. kita bilangnya di Palu ya waktu itu, inget nggak? Yang ramai banget di Palu. Yang sampai rusuh ya? Yang lapangan Oh, juga, yang penuh ya? Iya. banget. Puluhan ribu ya? Puluhan ribu penonton itu luar biasa sih. Puluhan ribu. Iya, Maksudnya di lapangan memang lapangan gede? luas. Memang Oke. waktu itu ada acara Pemda ya. Jadi memang outdoor gitu kan. Iya, iya, Ya iya, kita inget tuh seluruh penonton nyanyi lagu kita. Ya inget lah ya macam-macam. Tapi ada yang unik tuh pas kita di Bangka ya, yang neng ketimpuk sendal. Iya, Bangka. Ketimpuk Di sendal kampungnya dia. Di kampung ya? Kampung mama. Dia lagi Oh, iya, iya. nyanyi. Tek. Lah. Jadi tawuran gitu. Mereka loh, berantem, berantem. bukan sengaja nimpuk darah enggak. Iya, iya, iya. Jadi kiri kanan tuh berantem. Terus aku bilang satunya lagi mana? Karena Kayak manajer kita. Saya mau dibalikin kan. Satunya bilang, kena kepala teteh neng. Jadi sepasang tuh melayang ke panggung. Itu sih lucu sih. Sendal aja. Terus pernah juga manggung di Jawa, kita baru 2 lagu. Kediri. Iya, di Yang Kediri. selagu apa dikat gitu. Iya, langsung karena berantem. Itu kanan kiri, itu tawuran udah rusuh banget. Udah chaos. Sampai pulang kita dimasukin ke mobil, kabur sampai tim produksi kita tuh sampai ngumpet di bawah. Stage. Saking itu rusuhnya itu Iya, ngeri iya, banget. Itu pernah di Jawa kayak gitu juga. Jadi baru 2 lagu, udah kabur. Akhirnya cabut ke hotel. Pernah kayak gitu juga. Ngeri. Macem-macem lah. Iya. Aneh-aneh. Jadi kalau ngomongin manggung berarti seluruh Indonesia udah pernah didatengin kira-kira nih The Virgin paling jauh paling kemana? Seluruh kota kayaknya kalau second city sama kota yang utama itu udah semua. Yang belum mungkin third city. Oke. Ada beberapa mungkin ada yang udah kita Ya, samperin third tapi city itu apa ya? Kayak misal misalnya kalau di Jawa mungkin kayak Ada- Jawa Tengah mungkin kayak Kudus, oke, Klaten. Pati, iya, mungkin oke. ya. Itu udah semua tuh. udah kalau di Jawa. Tapi kalau daerah misalkan kayak Kalimantan, Mhm. ada Balikpapan, Samarinda udah. Tapi mungkin Kutai nggak sampai Kutai Utara, tapi Kutai Tengah atau Kutai mana kayak gitu sih. Kalau menurut kalian masing-masing boleh opini beda. Paling indah di Indonesia kota yang mana? Wah kalau indah sih Atau semuanya paling ya. seru? Indah. Kalimantan sama Sulawesi. Pare-pare juga bagus. Pare-pare bagus. Bone. Bone bagus. Kita pernah tuh dari Makassar ke Bone 6 jam, terus ke Palopo. Oke. Itu 12 jam. Dulu belum ada pesawat. Itu Naik darat. Naik darat. Jadi kita bener-bener roadshow itu dari Makassar ke Bone, Bone ke Palopo, terus pulang lagi ke Pare-pare, Palu. Itu keren-keren kotanya. Oke. Pemandangannya bagus-bagus. Sama ada di ini Tojo Una. Pulau Togian tuh bagus banget. Itu juga. Itu bagus banget. Kayak bagus banget ya, kayak biru dari Palu naik pesawat lagi terus nyebrang itu Ampana. Bagus banget. Macem-macem lah. Oke. Kota-kota. Itu yang bagus lautnya atau? Iya, Pemandangannya juga pemandangannya bagus. bagus. Pemandangan gunung-gunungnya gitu. Bagus Oke. banget. Berarti kalau ngomongin daerah juga kita nggak bisa lepas dari kuliner sebenarnya. Betul. Kuliner Nah, daerah nih yang suka kuliner. Kalau ke kota-kota atau lagi tur gitu, diincer nggak sih makanan-makanan lokal Pasti. gitu? Kita bakso ya pasti. Bakso. Setiap daerah. Bener, setiap daerah bakso kita Oh, ini pasti. fun fact ya? Nyari bakso enak. Bakso. The Virgin lah hobi makan bakso. Bakso. Yang penting makanannya pedes. Karena kita oke. berdua, jurik cabe. Parah. Sebelah. Bener, parah banget cabenya. Jurik cabe. Iya, Oh, cabe. jurik cabe banget. Jadi kemana daerahnya harus ada bakso, harus nyari bakso. Biasanya kita nyari bakso, Bakso ya, pasti. biasanya. Oh, Jadi tiap oke. daerah kita tahu nih, ini ada bakso enak, sini bakso enak gitu pasti. Oh, oke. Beda-beda. Bisa jadi ridersnya bakso aja. Bakso. bisa. Kuliner bakso. Iya. Kita lebih nyari sendiri sih ya kalau Iya, kuliner nyari ya. sendiri. Oke. iya, Kecuali iya. kalau disuruh ke rumah bupati atau wali kota, baru kita Oke. samperin. Iya. Bakso. benar-benar. Bakso enak. Habis Idul Kurban kita biasanya Iya. daging sapi Daging dibikin sapi bakso ya. Enak Sate sih. kalau enggak. Sotomi juga enak. Sotomi Bogor. Sotomi iya juga sih. enak. Bandung juga enak. Iya. Kocok. Mie kocok Bandung. Iya. Macam-macam mah kalau kuliner mah seluruh Indonesia sih kita cobain pasti. Di Jogja juga gudegnya mercon, Waduh, tempe mercon. mercon, ya Wih. macam-macam pokoknya. Iya, Enak-enak tuh. Surabaya juga. Ayam geprek itu penemuan pertama di Jogja sebenarnya. Oh ya aslinya ya? Sebenarnya kalau kita tracking ya sejarah aslinya kuliner Jogja. ya. Kayaknya sih. Nggak tahu malah kita. Soalnya Kita kalau- taunya geprek di Jakarta ya. Iya karena kalau gue itu kan dulu kuliah tahun 2000 berapa ya? 2007 lah, di Jogja? 2008 itu kuliah di Solo. Oh di Solo. Nah, ayam geprek pertama itu ada di Jogja. 2007-2008 tuh Jogja udah ada ayam geprek, bayangin Oh berarti berapa tahun harusnya yang dari Jogja tuh ya. Kayaknya. Ciri khas Jogja harusnya, tapi banyaknya sekarang malah di Jakarta. Iya. Ayam Bandung. geprek.
Kalau Solo tuh tengkleng. Oh iya benar. Enak enak banget. Tengkleng Kambing. Solo. Iya. Iya. Emang olahan kambing Mantep. emang mantep. Udah nih. jadi lapar. Jadi lapar. Lapar jam banget. makan Ngomongin siang. kuliner ya. Jam makan siang. Tapi memang The Virgin ini kan tadi apa namanya biar kompak, biar itu mungkin selain apa ya, selain sama-sama makan bakso atau makan cabai gitu, ada kegiatan lain nggak? Misalnya olahraga bareng kayak atau riding lah, Kalau kata motor-motoran. Mita, apa itu Olahraga itu apa ya? Apa itu olahraga? Kayak zaman sekarang nih teman-teman kan pada padel, semua padel. Aduh, kita berdua mah mager ya. Aku sih kalau olahraga yang lain ya badminton, lari. Kalau Iya, yang iya. satu ini, aduh. Mager banget aku, lagi mager mager. banget. Paling ya kalau lari masih oke lah. Futsal sih aku dulu suka bola. Oh malah. Sampai sekarang masih suka bola kan emang aku seneng nonton bola. Iya, gitu. iya, Kalau iya. futsal emang dulu olahraga kita. Oh. Ada klub futsal juga ya, cuman udah lama banget absen. Oke. Diajakin padel juga mager, bodo amat, males. Apa itu padel? Mageran kita olahraganya mageran. Oke, berarti tadi biar kompak apa dong selain ada olahraga Jalan-jalan, kuliner? Kita jalan nongkrong, Oh, nongkrong. nonton. Kalau nggak kita kemana, misalkan kayak road trip. Ya road trip bareng-bareng. Kalau dulu kan emang se-base camp. Iya. Sebelum punya rumah sendiri, kita dulu satu base camp lama juga nih. Iya. Hampir 10 tahun kan. Tapi karena udah punya rumah sendiri-sendiri, apalagi Dara rumahnya sekarang di Bali. Jadi paling ya di Jakarta, kalau lagi di apartemen ya kita paling ngebaso, Oke. makan atau apa, nongkrong, nonton kayak gitu paling. Oke. Nah, kalau The Virgin ini kan tadi udah nih olahraga emang mager nggak apa-apa. lah ya. Mager, padel mager. Tapi kalau misalnya ngomongin ngulik lagu, proses kreatifnya tuh gimana sih kalau The Virgin sendiri kayak jamming-jammingnya gitu? Biasanya itu kalau ada demo pasti aku yang ngurusin dulu sampai akhirnya ketemu musik director, aku ngomongin aransemen, kita rekaman. Setelah selesai aku dapat nada dari Dara, baru Dara rekaman take vokal. Oke. Biasanya gitu. Jadi kalau urusan aransemen memang aku bareng sama MD bareng-bareng untuk ngurusin lagunya dulu sampai jadi baru. Oke, berarti kalau Dara lebih ke terima setengah jadi. Betul, langsung take vokal. Setengah take. Yang penting aku tahu nadanya dia sih. Kan awalnya aku kasih demo gitar dulu. Cari nada Neng, segini ketinggian apa enggak? Takutnya kan ketinggian apa kerendahan Iya, gitu. Setelah itu oke. aku beresin dulu aransemennya, baru dia take vokal. Oke. Biasanya gitu. Kalau ngomongin lirik kan awal-awal The Virgin tuh ballad banget lah ya. Ballad cinta banget gitu kan. Terus kesini kan kemarin juga sempat cover Bimbi. Bimbinya Eyang. Terus akhirnya sekarang juga yang Gila Dangdut ini lebih explore lagi, nggak melulu soal cinta gitu kan. Apakah ada fase yang berubah gitu di The Virgin ngomongin soal lirik lagu ya? Soal lirik sama lagu ya. Kalau dari awal terbentuk kan memang semua lagunya ciptaan Mita. Gitu mungkin beberapa album kedua Dara ikut ciptain 1,5 lagu. Pakai 1,5 setengah gitu. Ya karena ada satu lagu yang berdua. Oh, iya. Jadi berarti 1,5 ya. Ya 2 lagu lah Dara. Terus terakhir album yang terakhir juga Dara ikut bikin 1 lagu. Tapi sisanya kan lagu Mita. Nah sekarang karena aku lagi mungkin karena mama abis meninggal jadi aku belum ada ide gitu. Akhirnya ya kena dangdut ini akhirnya ya kita maulah bawain lagu orang gitu. Karena kan tadinya awalnya bener-bener kita nggak mau. Oh dulu se-idealis itu? Iya, jadi aku apalagi Mas Dani juga bilangnya kan udah lagu kamu aja gitu. Jadi awal album 1, 2 tuh bener-bener gak ada lagu orang. Setelah itu baru kita karena aku juga udah mulai mentok, mungkin kan karena udah mulai berumur juga. Ide-ide mulai berkurang gitu. Jadi akhirnya idealisnya kita kurangin, kita mulai mengambil lagu orang. Gitu, termasuk lagu dangdut ini. Iya, Gila Dangdut ini. Iya. Tapi nggak masalah sih ya, karena makin banyak warna ya Betul. musik The Virgin. Iya, karena aku berpikiran kenapa enggak ngasih hoki, siapa tahu hoki, bawain lagu orang gitu. Jadi mungkin kayak biar beda aja dulu sih sementara. Gitu. Oke, masih ngomongin seputar lagu Gila Dangdut. Ini kan video klipnya juga beda. Biasanya The Virgin entah di konsep di ruangan yang mewah gitu atau biasanya di ruangannya Ahmad Dhani tuh yang Mas Dani ya. yang Itu sebenarnya irit budget ya. lantainya kotak-kotak tuh. Lantainya Mas Dani di Iya, studio. kotak-kotak yang hitam putih tuh. Hitam putih bener. gitu ya. Kerajaan-kerajaan gitu kan Mas Dani. Iya, gitu kan. Nah, tapi di lagu Gila Dangdut ini The Virgin turun langsung ke jalan, Ke gang. ke gang ya, ke komplek. Gang Bona. Bareng Sebenarnya sama kalau di ibu-ibu. jalan, ya? iya kalau di jalan kita pernah yang positif negatif. Iya dulu pernah. Sama Ngamen. fans ya. Iya. Ngamen beneran kan? Ngamen beneran. Kalau ini dado. Dikasih dangdut. beneran. Dikasih beneran. Iya. Enggak serius. Ada ya? Oh iya beneran, dikasih beneran. Ke warung gitu. Kak, waktu itu konsepnya yang lagu positif negatif itu sama fans ceritanya. Kalau ini
sama ibu-ibu, anak-anak di komplek Gang Bona. Oh yang ini yang gila dangdut di komplek. Kita bawa dado gitu, dangdut dorong. Oh gerobak dorong gitu. Iya, gerobak dorong. Kita iya. bener-bener dangdutan tuh di gang itu. Rame banget. Iya. Bener rame banget. Banyak yang ini dong kayak nyubit-nyubit gemes minta foto. Iya kayak gitu, anak-anak ya kadang anak-anak tuh terus kita tanya emang kenal sama The Virgin kan anak kecil-kecil kan? Iya. Kenal Kak, kata mama aku artis ya gitu. Jadi emaknya yang tahu. Iya benar. Ya kan kalau Gen Alpha gitu nggak akan kenal Iya sih. sama The Virgin karena kan eranya beda ya. Bener. Kita tuh biasanya yang tahu milenial atau mungkin Gen Z. Gen Z awal. Bener. Iya. Gen Z awal masih terpapar ya. Kalau begitu yang kecil-kecil pada minta foto cuman ikut-ikutan kadang emaknya yang nyuruh. Iya. Foto banget. Iya, ikut tuh sama artis gitu. Padahal nggak tahu siapa ya. Kayak gitu sih, seru. Tapi ngomongin fans ya, The Virgin tuh apa sih? Virginity. Ah baru ini. Virginity. Ini si Virginity berarti apa ya? Di-maintain gitu lah ya sama Di-maintain. kamu dalam jadi satu komunitas ya berarti. Betul udah kayak keluarga sih. Apalagi yang setia-setia ya di Jakarta banyak banget, di luar kota ya. Iya. Ada yang udah kayak saudara, temen gitu. Jadi ya udah kayak deket aja gitu. Oke. Dan mereka kayak punya apa sih kayak kegiatan-kegiatan yang emang mendukung The Virgin. Iya kalau manggung Oh, iya, biasanya. iya. Atau misalkan ada bencana atau apa mereka kadang suka ngumpulin dana Oh, terus iya, nyumbang. sosial. Ada yang kayak gitu juga di daerah. Oke. Iya. Banyak sih bagus-bagus lah. Ada juga yang kenal di Virginity terus menikah sampai punya anak. Ada sekarang. Ajang pencarian jodoh Betul. ya? Oh, iya. Ada itu sampai bilangin Kak anaknya udah 2 dari zaman dulu The Virgin kayak gitu ada. Anaknya 2, dua-dua cewek misalnya. Satu darah, satu Mita. Betul, iya. Ada yang namain Mita. Ada. Oh, ada. Dara juga ada. Serius? Beneran. Ada beneran. Banyak yang dapat jodoh gara-gara The Virgin. Tapi The Virginnya belum juga ya. Aku udah. Oh, Neng bentar lagi nih nyusul ya. Oh, bentar lagi. Nyusul L nih bentar lagi. Oh, iya. Panggilan mesranya Neng, mesra lagi. Panggilan sayangnya Neng. Oh, kalau aku manggil Dara Neng. Kalau Dara manggil Kak Mimit. Mimit. Enggak pakai K dia mah. Oh, Mimit Emang ya? ini kurang ajar nih. Enggak Mimit Iya aja. ya? Kenapa aku nggak nama ya? Mimit banget padahal. gitu. Oke. Panggilan akrabnya. Iya. Mimit ya sama Dara. Jadi yang akhirnya bikin chemistry lah ya. Betul, alhamdulillah sih. Mungkin karena kita dulu satu base camp ya. Jadi kebiasaan sekecil apapun tahu. Iya. Dari situ sih mungkin kebentuk chemistry. Oke, ini karena ngomongin chemistry kita mau main games. Boleh. Seputar chemistry ya. Ya, Ini gimana tuh? kita langsung dijawab aja misalnya siapa yang paling apa. Oh, Nah, Nunjuk misalnya, apa? Jawab nama. boleh nunjuk atau nama. Misalnya siapa yang paling suka makan? tunjuk gini kali ya. Oh, tapi sebut nama aja. tunjukan ya. Sebut nama. Oh, sebut nama. Iya dong. Pertama. Oke. Atau mau nyebut diri sendiri juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Begitu. Oke. Oke. Kita main games bareng sama The Virgin di podcast Si Paling Dangdut. Siapa yang paling apa? Pertanyaan pertama. Siapakah yang makannya paling banyak? 1, 3, 2, 2, 3. Mita. Mita banyak dia. Makan soto mie bisa 4 porsi. 4 porsi. Dagingnya doang ya, nggak nasinya ya. Sama mangkoknya. Soto mie 4. Soto mie. Habis ngulik kan pusing, capek. Capek. Iya. Bawa gitar, kalau Dara mic doang, enteng. Iya benar. Itu yang paling Bebannya sih yang berat. Beban berat ya. Oke. Siapakah yang paling sering curhat? 1, 2, 3, Dara. Aku. Oke. Aku. Curhat apa biasanya kalau ke Commitment? Semua sih hampir. Keluarga, pacar, gebetan, semua lah. Iya, keuangan. Semuanya, semua. Enggak bener semua. Semua. Semuanya. Kita saking deketnya tuh udah saling tahu saldo ATM Masih masing-masing. berapa? Enggak serius. Saking deketnya. Saking deketnya. Serius. Saking deketnya. Bokeh-bokehnya tahu. Iya. Banyak-banyak duitnya tahu. Udah tahu semua. Karena enak pembagiannya juga rata, bagi Betul, dua. rata. Kecuali royalti lagu beda. Oh iya, karena pencipta. Karena pencipta. Kalau manggung kita bagi rata, adil. Iya. Tapi kadang dia kalau royalti banyak tuh dapat di balik pencipta lagu, dia bilang ini aku kasih buat kamu jajan gitu. Ih. Kalau lagi dapat banyak. Iya. Karena kan biasanya pencipta lagu 3 kali lebih banyak dari penyanyi. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Masih inget, tapi mah ini masih inget. Alhamdulillah. Berarti. Bagus. Alhamdulillah. berarti. Iya, alhamdulillah. Makin rukun Alhamdulillah. biasanya. Iya, Ya. alhamdulillah. Oke. Tadi udah. Oke.
3, 2, 1 ya. Siapakah yang paling cepet marah di antara berdua? 1, 2, 3, Dara. Aku. Yang jelek-jelek di aku semua. Iya. Aku. Gampang emosian. Aku kemudian soalnya. Oh. Jadi misalkan bisa sekarang ketawa nih, Tiba-tiba ngambek. Tiba-tiba ngambek, bete gitu. Zodiaknya apa? Leo. Oh, Leo. Terus sekarang dapat pacar Leo, Iya, plek iya. ketiplek sama kayak Dara zaman muda. Pacarnya. Oh, pacarnya Leo juga kan. Iya, iya. Jadi aku ngelihat pacarnya yang sekarang tuh ini mirip Dara dulu nih gitu. Tiba-tiba zone out, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba sembetut, bengong. ya. Sama ini. Tiba-tiba nanti baik lagi, ketawa-tawa. Ya, Ih, iya, sama iya. banget. Iya, aku banget sih. Sama banget. Oke. Persis. Berarti ya harus saling menyesuaikan aja. Iya, Karena kalau iya. tiba-tiba dua-duanya meledak gimana? Bahaya. Makanya untungnya kamu udah lebih pengalaman kan. Pasti lebih pengalaman. Sekarang mungkin lebih dikontrol, lebih apa namanya? Bisa ngontrol. mateng. Ya, Manage lah ya bisa. Lebih matang. Iya. Oh dulu kan aku sama dia masalah kostum aja bisa berantem gitu. Parah. Dia parah banget. Kan malam aku pilih kostum A misalkan, pagi-pagi pas mau jalan, ini Beda. ganti ya yang B. Gimana sih kan Ngambek. aku nyiapin gini. Ngambek udah. Ya tapi ngomongin soal kostum, The Virgin kan sebenarnya identik sama ini tau, hitam-hitam. Hitam merah, gitu. hitam merah Ah, biasanya hitam merah kita, gitu iya. kan. Nah itu yang bikin berantem itu. Karena kadang Dara mau pakai baju putih, pink, misalkan kuning. Merah ya. Ya aku maunya hitam kok nggak merah. Ini baju hitam mulu kagak ganti-ganti gue bilang. Karena sih Mit pengennya hitam merah mulu. Nggak tahu, aku dari dulu memang favorit warnanya tuh hitam merah. Hmm. Dari mulai casing handphone lah, mobil, sampai mobil aku stikerin bendera Inggris hitam merah. Itu memang aku sukanya gitu sih. Jadi ke bawah sampai kostum. Iya. Udah gitu teriak kalau manggung juga kan harus hitam. Iya, ternyata Gitu. hitam. Iya. Jadi mengikuti juga. Oke, karena ya rock tadi ya. Iya, dulu kan sering double job. Oh iya. Teriak main, The Virgin Iya, main. main. Kalau Paketan, bajunya paketan. gonta-ganti, aku bingung sendiri jadinya. Udah akhirnya samain hitam Iya. gitu. Iya, tapi ngomong ini di apa namanya postcard ya? Iya, ini pos- Ini kan apa namanya Mita berubah banget loh di sini. panjang rambutnya. Oh, yang dangdut ya? Iya, versi dangdut pakai wig, pakai ini yang biasanya hitam-hitam jadi warna-warni. Iya, ini disuruh sama tim kreatifnya Naga Suara. Jarang-jarang aku begini. Tadinya mau pakai wig panjang, cuman nggak ada, nggak dibawain. Tadinya aku mau feminim banget gitu biar dangdut banget. Wignya nggak ada yang panjangnya. Lucu. Tapi lucu. Berubah sih. Berubah banget ya. Ada yang komen juga tau gara-gara video klip ini katanya, perasaan dangdut sekarang nggak senora ini. Nah justru karena dangdut sekarang udah pada modern, bajunya maksudnya kayak udah modern bagus semua kan. Kita Jadi lucu-lucuan. kalau kita kan lucu-lucuan karena kalau misalkan kita nggak ada perubahan dari rock ke dangdutnya kan Oke. nggak bisa kelihatan transisinya Betul. gitu loh. Oke. Gitu. Oh iya. Tenang, penyanyi dangdut sekarang keren-keren. Iya, Keren. bener. Dari dulu keren-keren dari dulu. Keren. Kayak pakai baju kantor sekarang banyak. Iya, Pakai rapi-rapi. blazer Bener, gitu. ya, bagus-bagus. Dari dulu kok bagus. Iya bener. Oke, sekarang pertanyaan masih si paling lah ya. Boleh. Si paling. Heeh. Siapakah yang di antara berdua ini si paling nggak bisa nahan ketawa? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Dara. Pernah pas podcast gak berhenti-berhenti ya? Iya, ketawa mulu. Setengah jam. Sama si Nuy. Aku sampai bilang dia Neng kayaknya kena setan ketawa itu bilang. Apa disentil apa? Orat ininya loh. Katanya kena setan ketawa. Katanya. Dikasih air lah apa. Sampai gak jadi-jadi tuh tag. Iya, ketawa. Itu setengah jam lebih gak berhenti-berhenti. Gak ngerti Dia gampang kenapa. ketawa orangnya. Oke. Kalau oke. aku Ceria. kadang dikasih jokes apa misalkan, hah apa sih nggak ngerti lemot. Oh. Gitu, aku orangnya gitu nggak receh gitu. Tapi kalau dikasih chord jadi. Langsung ya jadi. Cereng. Kata hidupnya terlalu berat jadi serius mulu. Oke, terakhir ya pertanyaan si paling ya. Siapakah yang paling susah nahan kebelet? 3, 2, Belet, 1. 1, 2, 3. Kan apa semua kan? Neng semua pertanyaannya darah semua. Kalau ada tanya siapa yang paling rajin beberes, baru aku. Oh iya. Masak. Oh ini kalau masak aku. Tapi kalau beberes Aku kayak emak-emak. Seneng bebenah, agak sedikit menuju ke OCD. OCD ya. Ini gelas miring aja mau Enggak dipakein. sampai situ sih, tapi Enggak, aku enggak. bener-bener orangnya bersih banget. Jadi kalau misalnya di rumah tuh nganggur dikit nyapu. Pasti nggak mungkin nggak bebenah terus kerjaannya. Oh iya. Terus dia udah kering dibasahin lagi. Bandel banget. Kurang kerja. Mampir atau ke rumah ya. Iya ya biar bersih. Ya rumah saya berantakan izin. Bahaya makanya aku nggak kalau ke rumah orang takut bebenah ya. Ampun dah pokoknya. Parah aku parah. Oh iya. Parah banget.
Iya, tapi ya bagus lah ya karena bisa menjaga kerapihan. Iya, jadi Dara bagian berantakin, aku bagian Rapihin. rapihin. Iya. Saya Nggak di bisa base camp ngerapihin kalau nggak misalnya. bisa, beda rumah soalnya. Kalau dulu tuh di base camp ada lemari 10. Dara 5, aku 5. Dia yang ngurusin 3 orang, aku sendiri. Iya. Dia sampai itu yang ngurusin 3 orang aja masih nanya, "Mbok, tank top aku di mana? Iya. Mbak Apri, ini aku di mana?" gitu. Iya mau di mana? Nggak tahu barang sendiri tuh nyimpennya di mana nggak tahu. Iya. Ya nanti kan ada suami nanti. Oh iya, Asik. ngurusin suami dong. Kalau suami mah ngurusin suami dong. Iya sih. Masa suaminya yang Iya. terbalik dong? Iya. Tapi tadi ngomong nahan kebelet, pernah nggak ada pengalaman lagi keluar kota? Susah. Ya paling pipis sama paling susah tuh nahan apa coba? Kentut. Nahan kentut. Bener, kalau nggak kuat nih aku Nggak nyangka kan ya. Seorang Dara kentut aja. Iya. Ceritain dong. Sambil ngomong biasanya. parah, dia mah lagi di mall misalkan ramean, kentutnya gede, yang disalahin asistennya, iem kok kentut. Padahal dia yang kentut, sambil lewat aja. Orang noleh semua. Iya. Sampai lagi manggung nih, turun mobil aja ya pernah ya, aku turun mobil lagi manggung. Ini Dara, ini aku. Dara mau turun, aku turun buka pintu kan, mobil high-es. Ih, Neng, bau got ya? Udah gitu. Terus kata dia, Mimit aku yang kentut. Buset, Neng, kata aku bau banget. Aku pikir got di luar kan. Iya, buka pintu ada got. Ini dia yang kentut. Astagfirullahaladzim. Gitu sih. Paling susah kentut sih. Terus. Bener. Soalnya orang mau kentut aja dioperasi loh. Susah loh. Iya mahal loh, alhamdulillah. Aduh, Kok jadi bahas kentut ya? Tapi sekali lagi selamat buat single Terima kasih. Gila Dangdut buat The Makasih banyak Virgin. supportnya RDI. Mudah-mudahan habis podcast ini banyak yang makin notice juga, makin yang dengerin juga banyak. Amin. Off air juga Amin. banyak lah ya. Tadi katanya sempat disinggung kalau off air bisa lebih mudah ya, paket-paketannya lebih gampang ya. Paket, jadi buat semua IO seluruh Indonesia, mau paket murah bisa, Iya. paket hemat bisa, paket yang normal juga bisa. Iya, Jadi iya, kita iya. bisa tim minimalis bisa, tim full tim juga bisa. Jadi tergantung permintaan IO. Nah, ini. Konsep juga bisa DJ, bisa home band, bisa full band. Waduh, ini Apa aja bisa. yang penting cuan. Kalau butuh DJ, aku juga bisa nge-DJ. Oh, sekarang DJ. Iya, jadi ya karaoke night misalkan sama The Virgin, Dara nyanyi, aku nge-DJ juga bisa. Wah. Semuanya pokoknya. Keren. Tinggal cek juga sosial media mereka di The Boleh. Virgin Official ya. The Virgin Official, YouTube, TikTok sama ini sama. Kalau Mita The Virgin, kalau Dara The Dara, Virgin. iya. TikTok, Instagram sama. Sama semuanya. Sering live juga ya sekarang ya. Alhamdulillah. Karena promo. Kamu kalau aku mah lagi makan lagi live. Nah, live mulu. Gitu. Kalau lagi promo nih live dong. Teman-teman buat The Virgin. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit dari podcast Si Paling Dangdut. Dadah. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.